Stop! Siapa bilang MotoGP sudah tamat setelah juara dunia dipastikan? Kalian salah besar. Balapan terakhir di Valencia kemarin bukan hanya penutup musim, tapi sebuah ladang perang gila yang merubah nasib banyak pembalap. Satu tim yang dianggap cuma pelengkap, tiba-tiba mengamuk dan menciptakan sejarah 1-2 yang bikin bos-bos Ducati pucat. Sementara itu, salah satu pembalap favorit kita mengalami malam terburuk dalam karirnya. Tabrakan konyol di warm-up lap, tangan patah, dan mungkin karirnya tamat di hari Minggu itu. Siapakah pembalap yang karirnya di ujung tanduk dan bagaimana Aprilia bisa jadi juara dadakan yang sesungguhnya? Kita bongkar semua winner dan loser dari final MotoGP Valencia yang penuh drama ini. Let's go! Mari kita mulai dari yang paling gila, Aprilia. Selama ini, Aprilia seperti tim sidekick, selalu di belakang Ducati. Tapi di Valencia, mereka mengakhiri musim dengan gaya. Marco Bezzecchi, sang alien yang baru pindah, tampil menggila. Dia memimpin setiap lap Grand Prix dan memberikan Aprilia kemenangan 1-2 pertama mereka dalam sejarah panjang pabrikan Italia ini. Ini bukan sekadar menang, ini pernyataan. Kisah singkat. Bayangkan, sebuah pabrikan yang berjuang keras kini menatap musim depan dengan kepala tegak. Bezzecchi bukan hanya mengunci kemenangan, dia juga mencuri posisi ketiga di klasemen akhir dari pembalap yang jauh lebih diunggulkan. Poin penting, Aprilia membuktikan power mereka sudah setara atau bahkan lebih baik dari pabrikan lain di momen krusial. Ini sinyal bahaya untuk tim merah. Pemenang kedua kita adalah Fabio Di Giannantonio, alias Di Gia. Di Gia ini ibarat asasin senyap. Dia datang ke Valencia tanpa banyak sorotan, tapi pulang membawa 2 podium berturut-turut, P3 Sprint dan P3 Grand Prix. Perlu diingat, ini adalah penampilannya yang paling krusial. Kenapa? Karena dia adalah pembalap yang sering dipertanyakan nasibnya. Kisah singkat, Di Gia di akhir musim ini seperti pembalap yang baru bangun dari tidur panjang. Dia bertarung habis-habisan, terutama melawan rookie ganas Pedro Acosta. Aksi salib-menyalipnya di lap-lap akhir adalah sebuah masterclass. Dia tidak hanya mengamankan podium, dia menyelamatkan streak Ducati yang panjang, 87 balapan beruntun selalu podium. Poin penting, Di Gia membuktikan bahwa di tengah segala spekulasi transfer, dia layak mendapatkan motor terbaik. Dia datang sebagai pertanyaan besar, pulang sebagai pahlawan yang menentukan. Sekarang, mari kita pindah ke sisi gelap, ke para pecundang yang pulang dengan kepala tertunduk. Dan nama yang paling tragis adalah Franco Morbidelli. Valencia adalah mimpi buruk, bukan saat balapan, tapi sebelum balapan. Morbidelli kehilangan konsentrasi, menabrak bagian belakang motor Alex Espargaro saat warm-up lap menuju grid. Tabrakan konyol, tapi dampaknya fatal. Kisah singkat, Morbidelli jatuh, harus memulai balapan dari pit lane, dan akhirnya pensiun 5 lap kemudian. Drama belum selesai. Dia didiagnosis mengalami patah tulang tangan kiri. Ini bukan hanya akhir musim yang buruk, ini adalah hantaman telak untuk persiapan musim depannya. Dia langsung dicoret dari tes Valencia. Poin penting, kecelakaan sepele, dampak besar. Morbidelli yang baru menemukan kembali kecepatannya harus menelan pil pahit. Ini mengingatkan kita, di MotoGP, 1 detik hilang konsentrasi bisa merusak segalanya. Pecundang besar lainnya adalah Pecco Bagnaia dan Alex Marquez. Meskipun Alex memenangkan sprint race, di Grand Prix, ia ambruk dari posisi kedua ke posisi ke-6 dalam sekejap. Dia sendiri bilang, lajunya hilang setelah lap 5. Sementara itu, Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali, mengalami salah satu akhir pekan terburuknya. Gagal lolos Q2 di hari Jumat, perhitungan bahan bakar yang salah, dan start dari posisi ke-16. Dia berjuang, tapi pace-nya tidak ada. Kisah singkat, Bagnaia yang biasanya tampil prima di momen penentuan, terlihat kehabisan tenaga. Dia kehilangan posisi ketiga di klasmen. Kegagalan ini, meskipun dia adalah runner-up dunia, terasa seperti sebuah peringatan keras. Poin penting, di MotoGP, jika kamu tidak 100% siap, kamu akan dihukum. Valencia menunjukkan, bahkan pembalap terbaik pun bisa menjadi pecundang jika sedikit saja performanya meleset. Jadi, Valencia bukan cuma tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang bertahan di tengah badai. Kita melihat Aprilia naik ke puncak, Di Gia membuktikan nilainya, dan sayangnya,
Kita melihat mimpi Morbidelli hancur dalam satu lap pemanasan. Musim sudah berakhir, tapi pertarungan baru saja dimulai. Ducati harus khawatir. Aprilia sudah mengendus darah. Dan inilah punchline untuk kalian. Jika Morbidelli tidak segera pulih dan tampil prima di awal musim depan, apakah mungkin kursi motornya akan segera dicari pengganti permanen? Komen di bawah. Siapa winner sejati dan loser terbesar kalian di Valencia? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis MotoGP paling pedas lainnya. Sampai jumpa di musim depan.